Salam untuk semua mahasiswa Diploma 3 Kesehatan Hewan Universitas Papua yang mengontrak mata kuliah kesejahteraan hewan. Ya, jadi kita di semester ini, di semester Gasal tahun ini, kita akan melakukan yang namanya proyek selama 1 semester, gitu ya. Jadi proyek ini dikerjakan di sepanjang semester. Apa itu proyek 1 semester? Nah, jadi proyek ini adalah bagian dari praktikum dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini kan terdiri dari 2 SKS. 1 SKS itu adalah kalian mengikuti perkuliahan yang mana perkuliahan itu dilakukan secara online oleh saya sebagai dosen pengampu dan juga Profesor Budi sebagai dosen pengampu. Nah, kemudian ada 1 SKS praktikum. Praktikumnya kami ingin Anda benar-benar memahami aspek-aspek kesejahteraan hewan pada hewan-hewan yang ada di sekitar Anda. Dalam proses ini ada bimbingannya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya Anda mendapatkan bimbingan praktikum? Anda harus mengerjakan proyek ini dulu supaya Anda bisa dibimbing, gitu ya. Nah, jadi proyek ini adalah bagian dari praktikum, kemudian nanti ada nilainya itu 2, nilai praktikum dengan nilai ujian praktikum. Jadi sama dengan mata kuliah lain ya, jadi setiap praktikum kan ada nilai, kemudian setiap ujian praktikum juga ada nilai. Nah, pada saat nilai praktikum itu yang kami nilai adalah proses kalian mengerjakan tugas ini. Kemudian nilai ujian praktikum adalah presentasi. Nanti di akhir semester kita akan sediakan waktu 2 kali pertemuan untuk Anda melakukan presentasi. Nah, jadi dalam perkuliahan nanti mulai minggu depan ya, Anda akan mempelajari tentang kesejahteraan hewan pada hewan laboratorium, hewan ternak, hewan potong, hewan kesayangan, dan hewan kerja. Kemudian di dalam materi itu Anda akan mempelajari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan hewan. Misalnya pada hewan kesayangan minggu lalu ada teman kalian yang pernah bertanya ya, bagaimana ibu anjingnya kaskado atau maksudnya penyakit kulit begitu ya, anjingnya mengalami penyakit kulit makan tidak baik, apakah itu kita bisa laporkan mereka begitu kan? Nah, itu berarti Anda sudah melihat bahwa hewan ini tidak sejahtera. Dari hal apa? Kalau tadi ada penyakit kulit berarti dari aspek kesehatannya, gitu ya. Oh, jadi permasalahan yang muncul adalah permasalahan kesehatan ini, tidak kesehatannya tidak diperhatikan oleh pemilik hewan. Itu untuk hewan kesayangan ya. Kemudian bagaimana seharusnya memperlakukannya? Loh, seharusnya memperlakukannya berarti pemilik hewan itu harus rajin ya, jika hewannya sakit langsung tanya dokter hewan apa yang harus diobati gitu, atau langsung pergi ke dokter hewan sekalian gitu ya, ini dokter saya mau hewan saya sembuh gitu ya. Jadi nah di dalam praktikum ini proses pengerjaannya bagaimana gitu ya. Jadi Anda pilih salah satu jenis hewan. Jadi kalau bisa mulai dari minggu ini Anda sudah pikirkan hewan mana ya yang sudah akan saya pilih. Nah, saya jelaskan secara singkat ya. Hewan laboratorium itu hewan yang ada di laboratorium. Tidak harus di dalam lab praktikum kita yang di gedung itu ya, di gedung dekanat. Hewan laboratorium itu bisa yang ada di taman ternak yang digunakan oleh dosen-dosen atau mahasiswa S1 untuk penelitian gitu. Jadi kan di sana ada ayam, ada kambing, ada babi gitu ya yang digunakan untuk penelitian. Nah, Anda bisa menggunakan hewan tersebut sebagai objek atau hewan yang mau Anda lihat. Sejahtera tidak selama penelitian gitu ya. Kemudian hewan ternak. Hewan ternak kalau Anda berada di daerah transmigrasi atau daerah SP, berarti Anda pasti sering sekali melihat sapi gitu ya. Atau Anda yang berada di lingkungan keluarga Anda ya di kampung begitu mungkin melihat juga ternak babi atau ternak kambing atau pokoknya hewan ternak apa saja yang sedang diternakan oleh tidak harus oleh Anda tapi bisa oleh orang lain, itu Anda bisa pilih. Kemudian hewan potong. Hewan potong ini adalah hewan-hewan yang
disembelih di rumah potong hewan. Ya, saya langsung sarankan saja Anda kalau pilih hewan potong berarti Anda melakukan pengamatan di rumah potong hewan ya. Jangan di tempat lain karena aspek kesejahteraan hewannya sangat-sangat rendah di sana. Jadi langsung saja ke hewan potong yang di rumah potong hewan. Nah, rumah potong hewan itu yang di mana, Ibu? Kalau Manokwari berarti Anda di Randani. Kalau di kabupaten lain coba tanya di dinas-dinas terkait ya, rumah potong hewan itu ada di mana. Kemudian hewan kesayangan. Hewan kesayangan sudah tahu pastikan ada anjing, kucing gitu ya. Kemudian ada yang pelihara babinya sebagai hewan kesayangan. Ibu anggap itu hewan ternak ya. Jadi kalian jangan putar balik. Jadi hewan kesayangan yang kita pilih di sini adalah anjing, kucing, atau kelinci. Kalau ada yang pelihara kelinci sebagai hewan kesayangan ya, bukan kelinci yang besok nanti dipotong, bukan. Kemudian hewan kerja. Hewan kerja ini sama yang di daerah transmigrasi pasti pernah melihat sapi yang membajak sawah ya. Kalau di Jawa sebenarnya ada banyak, itu ada kuda yang mendorong delman begitu ya. Tapi kalau kita di Papua sepertinya hewan kerja itu kebanyakan tidak ada ya, tidak pernah ada delman di Papua. Jadi hewan kerja itu pasti yang ada yang membajak sawah di daerah transmigrasi. Kemudian bisa juga anjing-anjing pelacak. Anjing pelacak yang ada di kantor Polda Papua Barat ya. Kalau Anda punya kenalan di kantor Polda, wah itu bagus sekali. Saya senang sekali kalau sampai ada yang mau memilih hewan kerja anjing pelacak yang ada di Polda. Kita bisa bahas sama-sama. Nah, dalam prosesnya itu Anda harus pilih salah satu saja. Jadi satu orang itu kerjakan satu tugas. Ini bukan tugas kelompok ya, ini tugas perorangan ya. Jadi kemudian Anda pilih hewan ya. Sudah ditentukan dari mulai minggu ini sudah harus dipikirkan, paling lambat minggu depan itu kalian sudah saya mau ini gitu ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa fokus ya. Kemudian Anda lihat permasalahan kesejahteraan hewan yang muncul pada hewan tersebut, kemudian bagaimana seharusnya memperlakukannya. Tadi saya sudah singgung sedikit ya. Nah, teknisnya dalam satu semester Anda wajib membuat laporan praktikum sebanyak 2 kali. 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum presentasi. Bagaimana Ibu kalau saya cuma buat 1 kali? Oh, berarti nilainya cuma nilai 1 kali gitu ya. Kalau saya buat 2 kali, nilainya nilai 2 kali. Kalau saya buat 3 kali, tetap nilainya 2 kali ya, karena kalau nanti kalian terlalu banyak, kasihan temannya yang malah terlalu sedikit gitu ya. Jadi 2 kali saja, 1 kali sebelum UTS, 1 kali sebelum presentasi. Tapi Ibu, saya mau sering-sering bertanya Ibu supaya saya bisa dapatkan ilmunya. Oh, itu bagus. Saya senang sekali. Jadi semakin sering kalian memberikan laporan praktikum kepada saya senang ya. Nah, kemudian proses pengerjaannya. Ibu bagaimana sih? Maksudnya saya masih belum paham ini bagaimana cara kerjanya, gitu ya. Nah, jadi kalian sederhana saja, kalian bisa langsung WA saya, ya. Kalian WA saya, kemudian kalian kirim foto hewannya, gitu ya. Kemudian permasalahan yang muncul dan lalu laporkan hasilnya kepada saya, gitu ya. Nomor 1 permasalahan yang muncul itu laporan praktikum, ya. Nomor 2 apa? Nomor 2 jika ada perlakuan manusia yang membuat hewan itu sejahtera. Jadi 1 itu masalah, terus 2 hewannya sejahtera, gitu. Jadi kan misalnya begini, hewan itu bisa saja tidurnya itu di kasur, begitu kan? Hewan kesayangan toh tidur di kasur. Oh, berarti tempat tidurnya nyaman, Ibu. Nah, berarti itu yang kalian laporkan. Ibu, hewan ini sudah bagus dari segi kesejahteraan. Kucing ini dia tempat tidurnya nyaman sekali, dia tidak pernah kedinginan, gitu kan? Kalau hujan itu nanti yang punya langsung simpan dia dalam rumah, dia tidak pernah kena kehujanan, pokoknya dia enak sekali tidurnya. Nah, itu bagus. Jadi kalian laporkan bahwa itu adalah perlakuan pemiliknya yang membuat hewan itu sejahtera. Kemudian kalian laporkan lagi, oh Ibu, tapi sayangnya hewan ini ternyata sama yang punya cuma makan 1 kali sehari. Sudah begitu makannya sedikit sekali. Nah, itu permasalahan berarti. Jadi yang bagusnya tadi tempatnya nyaman, tempat tinggalnya ya, tapi makannya kurang gitu. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore Ibu. Kenapa Ibu tidak tulis selamat malam?
tolong jangan WA kami malam-malam ya, kami sudah istirahat ya. Jadi selamat pagi Ibu, selamat siang, selamat sore. Kemudian jangan lupa perkenalkan diri ya, karena saya tidak menyimpan semua nomor kalian dan ada banyak mahasiswa lain yang kuliah dengan saya juga. Jadi nama saya siapa, dari prodi mana, ini saya mau konsultasi atau membuat laporan praktikum kesejahteraan hewan. Ya, jadi jelas mata kuliahnya apa, nama kalian siapa, prodinya dari mana. Karena kalau kalian tidak sebut prodi juga ada kesejahteraan ternak di NTPT. Saya juga mengajar di sana. Jadi jangan sampai saya tertukar-tertukar lalu nilainya tidak masuk ya. Jangan lupa sebut nama ya, nama, prodi, mata kuliah. Lalu pagi, siang atau sore konsultasi kepada kami. Nah, selamat siang Ibu, saya mengamati kuda pekerja. Oh, berarti orang ini dia sudah memilih hewan pekerja yaitu kuda ya. Walaupun tadi saya bilang di Papua jarang sekali ya kita menemukan kuda pekerja. Nah, di sini permasalahan yang saya amati. Jadi Anda sudah kirim foto gitu ya. Anda kirim foto seperti ini. Lalu Anda sampaikan, di sini permasalahan yang saya amati itu tali kekangnya terlalu kuat gitu ya. Tali kekang terlalu kuat sehingga bagian kulit hidungnya ini luka-luka, Ibu. Lihat ini. Aduh, ini kan talinya dari besi ya, keras sekali baru menekan hidungnya sampai hidungnya luka gitu ya. Nah, jadi ini hewannya tidak sejahtera di bagian permasalahannya adalah di tali kekang ya. Mohon koreksi atau tanggapan. Nah, saya akan membimbing Anda. Jadi ketika Anda membuat laporan akan ada bimbingan dari saya gitu ya. Sehingga Anda bisa berarti ini yang dimaksud kesejahteraan hewan gitu ya. Oh, yang ini masih belum begitu. Sehingga semakin tadi yang saya bilang, semakin sering Anda bimbingan dengan saya, sebenarnya Anda lama-lama mempelajari aspek kesejahteraan hewan ya. Tapi maksimal 2 kali, minimal 2 kali saja, kalau mau lebih silakan ya. Nah, kemudian tadi laporkan kalau ada aspek yang sebenarnya juga bagus di hewan yang sama, tapi ya, hewan yang sama, jangan hewan yang berbeda. Jadi kalian itu harus amati hewan yang sama, terus kalian lihat gitu. Ini tidak sejahteranya tadi tidak diobati, kakinya tempatnya becek, hidungnya tadi sampai luka-luka dan sebagainya misalnya. Nah, ini jika ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Jika ada, itu bagaimana perlakuannya yang membuat dia sejahtera? Ini misalnya contoh, kucing ini makannya 2 kali sehari gitu kan, lalu makanannya sekitar 300 gram sekali makan, lumayan banyak gitu ya. Kalau 500 gram itu kan setengah kilo itu, aduh itu tidak muat di perutnya kucing ya. Jadi, wah ini sudah bagus sekali mungkin Ibu ya. Bagaimana Ibu? Apakah ini sudah cukup makanannya atau masih kurang Ibu? Begitu ya, 300 gram ini. Masih kurang kah atau bagaimana? Mohon Ibu kasih tanggapan. Kalau 2 kali itu bagaimana Ibu? Saya ini kalau makan 5 kali sehari baru saya rasa sejahtera jadi. Nah, itu bisa kalian konsultasikan ya. Nah, jangan lupa, saya ingatkan kembali, 1 semester kalian wajib membuat laporan praktikum sebanyak 2 kali. Jadi laporannya hanya lewat WA. Kirim foto, lalu laporkan permasalahannya atau laporkan hal-hal yang membuat hewan itu sejahtera. Jangan lupa ya, pagi, siang, sore, nama kalian disebut, prodi disebut, mata kuliahnya disebut. Ya. Kemudian hanya ke saya ya. Pengampu ada 2, ada saya dengan Profesor Budi, tapi untuk praktikum itu tanggung jawabnya saya, jadi kalian hanya WA saya saja. Kalau kalian WA Prof Budi nanti tidak ditanggapi karena ini bukan tanggung jawabnya beliau, ya cukup WA ke saya. Ya. Nah jangan lupa 1 semester wajib 2 kali, 1 kali sebelum UTS supaya saya langsung kasih nilai sebelum UTS, kemudian 1 kali sebelum kalian presentasi. Ada Ibu ada presentasi? Ada ya. Presentasinya itu 5-10 menit ya. Jadi kalian membuat PowerPoint di presentasi itu. Nah, di presentasi itu 1 atau 2 orang itu wajib bertanya. Ya, 1-2 orang saja saya kasih kesempatan, wajib memberikan pertanyaan. Nah, siapa yang rajin bertanya itu ada nilainya. Ya. Siapa yang pada saat presentasi bicaranya bagus itu ada nilainya. Kemudian bahan presentasinya jelas, foto-fotonya bagus gitu ya. Ada nilainya. Saya yakin Anda semua punya handphone dan punya kamera di handphonenya, jadi saya rasa tidak ada kendala untuk mengambil foto-foto hewan yang Anda amati ya. Jadi Anda boleh membuat laporan praktikum ini dalam bentuk PowerPoint, lalu Anda bisa
konsultasi langsung ke saya. Jadi yang laporan tadi itu, yang 2 kali, yang sebelum presentasi, Anda bisa, bukan cuma foto dan WA saya, tapi Anda bisa kirimkan PowerPoint-nya kepada saya. Ya, Ibu, ini saya punya PowerPoint. Ada yang kurang tidak? Gitu. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, Ibu senang sekali. Ibu bisa bimbing kalian. Ya, Ibu bisa bimbing kalian dan bisa kasih masukan. PowerPoint-nya seperti apa yang bagus, begitu. Nah, itu nanti akan jadi nilai ujian praktikum kalian, ya. Semakin bagus PowerPoint kalian, cara kalian menjelaskan, kalian boleh latihan presentasi. Saya siap membimbing juga. Tapi ingat, pagi, siang, sore, ya. Kalau malam saya istirahat. Oke. Kemudian koreksi laporan praktikum bisa juga kalau Anda merasa ingin bertemu langsung dengan saya dan Anda berada di Manokwari, boleh, siap. Saya bisa bertemu dengan Anda, kita buat janjian yang pasti ya, tidak mungkin langsung, Ibu sekarang saya mau bertemu, nah itu juga agak sulit ya. Jadi buat janji dulu, Ibu saya mau konsultasi kira-kira minggu ini, hari apa kita bisa bertemu, begitu ya. Kemudian bisa konsultasi juga lewat Zoom. Ibu saya mau bertemu Ibu tapi saya ada di Jayapura misalnya. Oh bisa, nanti kita pakai Zoom saja. Mau kasih tunjuk PowerPoint-nya? Boleh gitu ya. Lewat Zoom. Ibu saya mau latihan presentasi. Lewat Zoom? Boleh. Boleh sekali ya. Mau lewat WA juga silakan ya. Nah, itu saja penjelasan tentang proyek sepanjang 1 semester ini ya. Jadi yang pertama, pilih hewannya, ya. Pilih hewannya mulai minggu ini kalian mau pilih yang mana. Kemudian yang kedua, coba amati. Kemudian ambil fotonya, yang mana yang ada aspek kesejahteraan hewannya, gitu ya. Kemudian laporkan kepada saya. Ini sejahtera atau tidak, Ibu? Ini sudah bagus atau tidak, gitu ya. Itu sudah menjadi laporan kepada saya. Jangan lupa sebut nama supaya saya bisa catat. Oh, nama ini dia sudah ada nilai, gitu ya. Nah, kemudian nanti di akhir semester, kalau kalian baca kontrak perkuliahan, ada waktu untuk kalian presentasi. Ya. Jadi sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh didiskusikan lewat grup WhatsApp kita ya. Terima kasih semuanya. Selamat berjumpa lagi. Salam sehat untuk kita. Mohon maaf karena Ibu rumahnya di pinggir jalan, jadi mungkin banyak sekali suara yang Anda dengarkan. Semoga bisa mendengarkan suara saya dengan baik dan jelas ya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.